friction. Friction itu artinya apa sih? Gesekan ya, gesekan. Nah, coupling itu pasangan ya, pasangan, couple, ada istilah couple, coupling ya, saling berpasangan ya. Jadi dalam mesin ada istilah friction coupling ya. Friction coupling adalah salah satu jenis coupling di mana dua komponen saling berhubungan atau yang bertujuan untuk meneruskan daya dari satu poros pertama sampai poros kedua. Nah, ya. Jadi ini kalau saya perlihatkan sama Anda sebuah apa namanya? Apa? Nah, Anda bisa lihat whiteboard saya nggak? Bisa, Pak. Oke. Nah, Anda lihat whiteboard saya. Ada istilah friction coupling. Ya. Kebaca? Kebaca nggak? Oke, masalahnya gini. Ya, artinya gini, kadang-kadang ada share screen tuh nggak nyampe ke tampilan mahasiswa. Jadi begini, friction coupling itu adalah elemen yang berfungsi meneruskan sebagai penerus pertama putaran ya. Nah, yang kedua adalah daya. Tuh. Nah, jadi ada dua yang diteruskan oleh coupling. Nah, misalnya begini, kalau kita sebagai apa ya, orang mechanical engineering itu nggak boleh menggambar kalau sifatnya itu gambar nyata. Kita hanya menggambar sebuah ilustrasi saja. Nah, gitu. Nah, ini ya. Ini juga ya. Nah, itu. Ini ada bagian yang, nah ini disebut sebagai, ini poros input ya. Nah, ini input, ini sebagai output. Nah, apa yang di input ya, ini daya, ada daya atau P, dan ada putaran atau omega ya. Nah, tujuan friction coupling dibuat adalah untuk memutus dan meneruskan. Jadi kalau dia terputus, nah artinya di sini ada
bentuk kedua gambar. Nah, itu ya. Itu kemudian ini. Itu ya. Nah, ini terputus. Ini terhubung. Nah, yang kedua putus. Artinya daya tidak diteruskan oleh input ke output, gitu ya, dari input ke output. Jadi saat ini berputar, ini tidak berputar, tapi saat ini diputar, kalau dia terhubung, ini juga berputar. Nah, kapan ini terjadi? Dalam kondisi mesin berputar, ya, mesin engine lagi hidup, misalnya pada mobil Anda, ya, Anda memasukkan gigi 1, 2, 3, dan 4, pasti Anda melakukan menginjak atau mengaktifkan kopling. Anda injak atau Anda pijak, gitu ya. Nah, ingat ya, ini bukan matic ya, ini pada mobil-mobil kendaraan manual, ya. Nah, ini gambarannya seperti ini, ya. Sekarang coba lihat slide selanjutnya. Nah, itu. Saya share screen lagi. Nah, ini. Nah, ini sebuah gambar animasi. Kelihatan nggak di layar Anda? Kelihatan, Pak. Oke. Animasi di mana seseorang yang mencoba menggunakan friction coupling atau clutch pada kendaraan, ya. Jadi di sini ada tangan yang mengaktifkan. Nah, kemudian di sini terjadi hubungan dua komponen. Nah, ini gambar kasarnya. Ya, ini gambar kasar. Ini gambar ilustrasi yang mungkin mudah-mudahan Anda paham. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya seperti ini. Ya, makin complicated ya. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Nah, mana yang menjadi gambar tadi mana ya? Itu kan Anda bingung kan. Gambar yang saya ilustrasikan tadi itu yang mana kan? Nah, Anda bisa lihat di sini ada dua poros yang berbeda tapi berada pada satu garis. Ini sebagai input yang ada di sini yang namanya driving shaft. Nah, itu yang memutarkan. Ini biasanya dari mesinnya sendiri. Kalau menurut Anda lagi bawa kendaraan, mobil Anda berhenti nggak mesinnya? Enggak ya, mesin tidak berhenti. Tapi saat Anda memindahkan gigi, Anda hanya menginjak kopling, mengaktifkan kopling. Sehingga gigi 1 ke gigi 2 berpindah. Nah, itu. Nah, ini dari sini. Nah, ada yang disebut sebagai driven shaft, ya. Anda lihat driven shaft. Nah, ini driven shaft itu adalah penerus daya dari driving shaft. Daya dan putaran dari driving shaft akan diteruskan ke driven shaft. Nah, kemudian ini bisa bergerak maju mundur, ya, bergerak maju mundur, penghubung. Maaf kalau ini tidak berhubung, tapi di sini ada namanya clutch plate with friction lining. Nah, ini bagian-bagiannya. Jadi kalau Anda lihat gambar sebelah, ini dia. Ini clutch disc, ya. Clutch disc
Nah, ini ada namanya flywheel, ya, flywheel. Flywheel ini ada pada mesin mobilnya. Nah, flywheel itu berhubungan dengan ada di sini namanya spring gear. Ya, spring gear ini biasanya berhubungan dengan starter. Ya. Nah, kemudian ini flywheel. Flywheel dalam bentuk nyatanya 3 dimensi dan flywheel dalam bentuk gambar teknik potongan. Nah, ini dia. Ya. Nah, kemudian di sini ada clutch plates with friction lining. Nah, ini dia. Clutch disc itu. Ya. Nah, kemudian dia berupa bahan yang mempunyai koefisien gesek yang tinggi. Nah, kemudian ini komponen-komponen lainnya. Di sini ada release fork atau garpu yang tujuannya release fork itu adalah ini, ya. Jadi kalau kaki di sini ada kaki nginjak kopling, ini akan mengaktifkan atau dia akan memisahkan diri. Jadi saat dilepas kembali akan terjadi hubungan antara driving shaft dengan driven shaft. Ya. Nah, ini ada pegas yang menekan ini, permukaan ini ke sini ditekan menggunakan pegas spring diafragma atau orang nyebutnya sebagai per matahari, ya, orang bengkel nyebutnya per matahari. Nah, kemudian ada casing cover yang kokoh sebagai bukan dari komponen-komponen ini. Ya, ini satu paket mulai dari sini. Nah, sampai ini ada komponen ini, ya, dipres ke dalam bentuk ini. Nah, silakan mencari, ya, melihat nanti pada tukang-tukang pantek kopling banyak. Ya, saya rasa semua kita tahu ini. Ya. Nah, kemudian ada bearing, di sini ada bearing. Throwout bearing ini yang berfungsi, dia diberi gaya tekan dari sini, dari garpu ini atau dari injakan kaki. Nah, ini yang mendorong per ini untuk merilis atau melepaskan hubungan antara unit ini dengan flywheel, gitu ya. Jadi dia akan memutus dan kemudian menyambung kembali, ya, dengan prinsip tekanan dari per ini. Ya. Nah, kenapa lama-lama kopling habis? Nah, itu. Inilah yang habis, ya, clutch disc-nya yang habis. Ini yang terbuat dari material tertentu yang bisa dijadikan tumbal atau bahasa apa namanya sebagai damper atau sebagai penahan atau sebagai bahan yang akan ditumbalkan atau sebagai piring gesek. Nah, ini akan bergesekan dengan permukaan ini flywheel dan bagian pressure plate. Di sini ada pressure plate, ya. Nah, di sini. Jadi nanti ini akan menekan. Nah, tapi ini bisa putus dan nyambung, gitu, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kopling gesek atau friction kopling. Nih. Nah, ini kalau biar lebih detail, ya, bentuknya begini, ya. Ini flywheel unit yang dipasang pada engine di sini. Ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat, nah, ini yang di tengah sebagai clutch disc. Nah, ini unit pressure plate. Ya, ini ada kelihatan di sini apa namanya diafragma spring atau per matahari. Kemudian ini pressure lining, ya. Ini akan menjepit clutch disc ke bagian ini. Dari sini ke sini. Jadi dipasang seperti ini. Ya, jelas, ya, gambarnya, ya.
Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya. Nah, ini gambar ini sama nggak kira-kira menurut Anda dengan gambar yang sebelumnya? Sama. Sama. Nah, kalau Anda bilang sama, berarti Anda sudah mulai memahami bahwa kita sebagai mechanical engineering ya berbicara dengan gambar yang sifatnya gambar-gambar ilustrasi saja. Ya, kalau ini sih penggerak ya. Nah ini, gitu kan, ini sama aja dengan gambar ini, gambar yang disederhanakan. Nah ini ada yang sebagai apa namanya penggerak, ini yang digerakkan. Itu. Nah, oke. Ya, tarik nafas sebentar ya untuk memahami gambar ini. Nah, jadi ada plat gesek. Ya. Nah, jadi di sini seolah ada dua, sebenarnya satu ya. Nah, jadi, nah ini unit boleh disebut yang bagian di engine, ini plat gesek atau clutch ya, atau nah ini pressure plat. Nah, ini ada 3 bagian, 1, 2, 3. Bagian engine sebagai driver shaft, clutch disc, dan driven shaft. Nah ini driven shaft. Nah, kalau saya lanjut apa namanya, lihat lagi di sini, ini yang sebagai driving shaft, kemudian ini disebut sebagai driven shaft. Nah ini ada pressure plate, dan di sini ada clutch plates. Ya, saya ulang lagi ya. Nah, jadi ini sebagai pressure plate, ini flywheel unit, ini sebagai plate. Ya. Oke. Nah, ini gambar sederhananya. Nah, ini torsi maksimum. Apa itu torsi? Ada yang tahu torsi nggak? Arti torsi? Ada yang nggak tahu torsi di sini? Bilang aja ada yang nggak tahu atau yang tahu. Ya? Ada yang tahu torsi? Nah, nggak tahu bilang aja nggak tahu, biar saya jelaskan. Diam berarti nggak tahu atau apa nih? Coba. Oke, anggap aja Anda nggak tahu ya. Oke, saya stop share. Halo, masih ada suaranya nggak nih? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ada. Saya sharing di Whiteboard. Ya.
Whiteboard saya kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Ya ini. Torsi. Artinya apa? Anda tidak paham tugas mata kuliah MECTEC 1 ya, tidak apa-apa. Nah, kalau sebuah elemen ya, misalnya saya gambar sebuah poros. Nah, kemudian saya buat seperti ini. Nah, kemudian saya putar. Nah, ini disebut sebagai torsi. Ya, jadi kalau saya buat, nah gini ya, lingkaran gini. Nah itu, nah ya. Di sini ada gaya F. Utara ini ada apa? Coba. Ada? Apa? Coba. Kalau sebuah lingkaran ada diameter, kemudian setengahnya apa disebutnya? Apa Pak? Jari-jari Pak. Kalau sebuah lingkaran ada diameter, setengah diameter itu apa disebutnya? Jari-jari Pak. Jari-jari. Nah, maka torsi tersebut sama dengan F dikali R. Ya. Jadi kalau ada kasus seperti ini, berarti berapakah besar torsinya? Misalnya di sini ada F sama dengan 10 Newton. Ya. Kemudian jari-jarinya, R-nya misalnya 10 atau 12 mm. Nah, gitu ya. Maka torsinya berapa? 10 dikali 12. Benar nggak? Maka torsinya sebesar 120 Newton milimeter. Nah, itu sebagai torsi. Ya. Nah, bagaimana kopling yang kita miliki kan gitu. Nah, bagaimana kopling yang kita miliki? Kita juga harus bisa memperkirakan torsi yang masuk. Kalau seandainya saya punya gambar seperti ini, kemudian ini ada poros. Nah, gitu. Ini yang disebut sebagai input, sebagai output. Nah, di sini ada bidang kopling tadi, sehingga kalau saya pisah gambarnya, nah itu ya. Nah, ini DBB-nya seperti ini, maka ini disebut input output. Nah, di sini ada apa di permukaan ini?
ada gesekan, ya nggak? Nah, gesekan atau friction. Friction. Gaya gesek rumusnya apa? F. Fr itu sama dengan mu kali apa? F n, kan gitu gaya normal ya. Sehingga kalau saya gambarkan lagi di sini gambar penampangnya, nah, maka di sini ada gaya F friction, ya. Nah, gaya gesek ini akan menyebabkan torsi, itu F friction dikali R. Nah, itu. Nah, ini besar torsi yang terjadi pada sebuah unit kopling itu. Nah, kembali lagi ya. Jadi bacalah ya, saya nggak, ini Anda baca lagi torsi itu seperti apa. Nah, ini baca lagi mana? Apa itu arti torsi? Nah, kita kembali ke sini. Saya kembali ke share screen selanjutnya. Nah, ya, ini gambar yang sederhana. Kemudian, nah, ini ada istilah torsi maksimum. Nah, kopling plat gesek bekerja karena adanya gaya gesek atau U dengan permukaan, sehingga menyebabkan terjadinya momen puntir pada poros yang digerakkan. Nah, momen ini bekerja dalam waktu sampai putaran kedua poros sama ya. Pada keadaan terhubung tidak terjadi slip dan putaran kedua poros sama dengan putaran awal poros penggerak. Saya yakin Anda bingung memahami ini. Ya. Besarnya gaya gesek yang terjadi meningkat dengan makin besarnya gaya normal pada permukaan plat. Ya. Ketika torsi yang terjadi karena meningkatnya gaya gesek sama dengan torsi beban, maka kedua poros akan berputar dengan kecepatan yang sama, sehingga kedua plat tidak lagi saling bergesekan. Nah, pada saat ini terjadi torsi maksimum. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Ini logikanya, ya. Ingat ya, Anda bukan belajar teknisi kopling, tapi belajar merancang atau memperkirakan gaya yang bekerja atau tegangan yang bekerja pada sebuah kopling. Nah, ini saya ulangi lagi. Nah, ini saya ulangi lagi. Nah, ini kopling plat gesek. Jadi ini ada pernyataan yang ini ya.
yang sedikit sih, tapi sangat luas maksudnya ya. Nah, coba saya mau share screen. Sebentar ya. Halo. Halo. Ya. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pernyataan tadi itu ya? Dengan pernyataan bahwa kopling pad gesek bekerja karena adanya gaya gesek ya. Nah, jadi seperti gambar ini ya. Nah, seperti Anda lihat gambar. Nah, ini. Warnanya merah. Ya. Nah, saya kembali lagi ke ini ya, gambar ini. Ya. Ya, ini 1, ini 2. Nah, di sini ada disebut sebagai bidang kontak ya, atau gesek. Nah, kalau saya buat misalnya ini pandangan depannya, ya. Nah, maka di sini ada gaya F. Nah, gitu. Ini ada R, ya. Maka torsi sama dengan F R dikali R, benar nggak? Ya. Ini torsi sini, ini torsi. Ini torsi. Nah, gitu. Jadi, mana torsi maksimum terjadi? Pada saat apa F-nya? Pada saat diameter paling luar. Ya. Sehingga ini boleh kita sebut sebagai, nah, kayak gini. Jadi semakin ke titik tengah, maka gaya gesek semakin apa? Semakin ke tengah, gaya gesek semakin apa? Semakin kecil atau semakin besar? Kecil, Pak. Kecil, Pak. Makin kecil, ya. Kelihatan ya, whiteboard saya kelihatan ya?
Kalau nggak kelihatan, Anda ingatkan ya. Saya kadang-kadang takutnya tidak. Nah, ini yang disebut sebagai pada saat seperti ini torsinya sama dengan max. Nah, itu torsi maksimum. Tuh. Jadi kembali lagi ke pernyataan tadi, kopling plat gesek bekerja adanya gaya maksimum, yaitu pada gesekan yang paling luar itu. Nah, itu. Nah, kemudian pernyataan kedua, besarnya gaya gesek yang terjadi meningkat dengan makin besarnya gaya normal pada permukaan plat. Ketika torsi yang terjadi karena meningkatnya gaya gesek sama dengan torsi beban, maka kedua poros akan berputar. Nah, jadi gini, yang Anda perhatikan, ya, coba Anda perhatikan gambar ini. Nah, ini bingung ya lihat gambar ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan gambar pertama ini sama dengan gambar kedua ya. Jadi mekanisme pemindahan daya pada kopling gesek itu ada 3 tahap, di mana ya N1, N2. Nah, ini Anda perhatikan N1, N2. Nah, jadi kalau lihat, nah ini yang digerakkan mesinnya N1 dan N2. Ya. Ini gesekan. Perhatikan ya. Nah, ini. N1 pada ini dan N2. Nah, ini speed atau kecepatan dari mesin mobil tersebut ya. Ini sumbu X adalah waktu ya. Nah, jadi Anda lihat N2 ada di mana? N2 itu mulai dari sini. Tahap 1 di sini. Jadi kalau kita lihat N2 itu putarannya 0. Dia ada di sumbu X 0. Ada sumbu Y-nya atau speed dia berada 0. Sementara di N1, nah dia udah ada di
rentang kecepatan tertentu. Nah, karena N1 adalah dari engine, sementara N2 yaitu pada output dia masih tidak berputar dalam kondisi nol. Ya. Coba Anda gunakan imajinasi ya. Imajinasi Anda ditantang di sini. Kemudian ini ada daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir yang menyatakan bahwa jika titik N1 ya, yaitu tadi yang plat couplingnya itu bertemu, kontak, maka akan terjadi gesekan. Nah, gesekan itu akan terus berkurang semakin besar gaya normal yang diberikan, sehingga poros yang kedua N2 akan terus naik putarannya. Nah, ini naik nih, ya naik putarannya. Sementara N1 juga mengalami penurunan dikit karena meningkatnya daya yang dibutuhkan gitu, sehingga pada suatu titik tertentu, pada titik ini, nah itu N1 itu akan mengalami proses di mana kontaknya maksimal. Ya, ini disebut sebagai proses yang disebut sebagai tadi torsi maksimum. Nah, itu torsi maksimum disebut di sini. Ya. Sehingga putaran sudah ditransfer karena putaran juga sudah diteruskan ke poros kedua pada waktu tertentu dengan berjalan waktu, sehingga putaran poros pertama dengan poros kedua adalah sama, sehingga mobil biasanya berjalan dengan lancar saat kopling juga tidak lagi Anda injak. Nah, itu. Jadi pada kondisi N1 sama dengan N2 itu kopling sudah tidak diinjak lagi. Nah, sudah masih terjadi gaya gesek? Tidak terjadi, tapi kontaknya sudah 100%. Nah, ini grafik yang menyatakan hubungan ini ya. Itu. Ya, jadi nah ini ada ceritanya ya. Pada tahap 1 engine dinyalakan dengan kecepatan tertentu W1 dan berputar secara stasioner ya, atau langsam ya, atau engine berjalan secara idle ya. Jadi Anda starter mobil, Anda berarti itu kan dia tidak bekerja menggunakan daya, dia berjalan secara ya. Nah, sesaat cakram kopling kontak dengan flywheel terjadi gesekan ya. Mekanisme gesekan tadi saya jelaskan ya. Semakin besar gaya dorongan atau gaya normal, semakin besar pula gaya geseknya gitu. Sehingga terjadi perpindahan putaran secara bertahap dari poros penggerak ke yang digerakkan ya. Nah, pada tahap ini kontak antara poros pemutar driver dengan poros yang diputar terhubung secara penuh, tidak ada lagi gesekan atau kecepatan relatif antara dua poros. Pada keadaan ini, poros mentransmisikan daya dan putaran secara sempurna. Itu. Ya. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Ya, Anda diam, berarti Anda paham. Ya, Anda diam, Anda paham. Ya, oke. Untuk selanjutnya, kita masuk pertemuan kopling sekali lagi tentang kopling. Nah, ini masih ada bahasan selanjutnya tentang kopling. Nah ya, kalau Anda lihat, jadi
matematik ya. Nah, seperti ini. Ya. Nanti saya nggak bahas sekarang. Di ngebul Anda entar. Apa mau dilanjut? Mau lanjut? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya udah. Ya, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, saya akan screenshot untuk kehadiran. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, ini yang saya tunggu. Saya bertanya, Pak, nanti PPT-nya kira-kira dibagikan nggak ya, Pak? Nah, untuk apa PPT? Cari buku aja. Oh, Siapa tadi yang nanya itu? Mbak, saya Pak Matius, Pak. Matius. Mana? Kamu wajahnya aja nggak kelihatan. Oh iya, Pak, maaf, Pak. Oh, Pak. Nanti saya kasih buku. Mbak Jari. Jangan mengandalkan PowerPoint dari dosen itu cuman nggak seberapa itu. Ya, dari buku nanti Anda. Tapi akan saya kasih, nggak apa-apa, saya kasih. Tapi saya nggak mau Anda mengandalkan PowerPoint dari saya. PowerPoint saya itu cuman yang nama juga PowerPoint gitu. Yang poin-poinnya ada di otak saya, tapi powernya, poinnya ada di slide, powernya ada di pikiran kita itu. Jadi kalau saya kasih itu pincang nanti. Akan lebih baik Anda belajar dari buku sendiri. Oke, yang lain ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, ya mungkin saya cukupkan pertemuan untuk hari ini. Coba di-on-kan kameranya. Saya akan screenshot. Tadi penjelasan saya cukup ya? Cukup jelas ya? Cukup, Pak. Ya, saya mau screenshot. Itu Raden Muhammad Rapi nggak ada, kameranya nggak on. Ada, Pak, ada, Pak. Oke. 1, 2. 1, 2, 3. Ini baru page 1. Oke, yang kedua. Ya, yang kedua. Satu, dua. Itu Tegar Aldilawa nggak aktif. Tegar Aldilawa. Ananda Agung. Dia orangnya nggak dengar kali ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan untuk hari ini. Ya, silakan belajar dan
tunggu informasi tugas di grup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Yo.